Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channel podcast Malam Kliwon. Betul sekali. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang juga untuk teman Kliwon yang baru bergabung ya. Betul. Gue kayaknya pakai kaos Niko Ardila ini lagi dah. Oh iya terakhir ya. Kayaknya iya dah. Ya, belum lagi pindahan. Apa-apa lah bro, kondisinya begini. Ya, selamat datang buat teman Kliwon yang baru saja bergabung mungkin dari TikTok ya. Jadi beberapa hari terakhir tuh ternyata konten-konten EPMK juga cukup ramai di TikTok. Betul. Selamat datang juga teman Kliwon yang apa ya? Opo? Nggak apa-apa deh. Lupa gue mikir. Tapi gue seneng banget kemarin cerita yang dari Balaraja tuh. Oh, gue kira. Masih inget kan? Gue kira senang banget teman kita sukses. Bisa beli barang-barang mewah. Bacot, nggak ada yang ngerti le, udah le, nggak usah le. Siapa tahu nonton. Kagak mungkin lah. Siapa tahu ada temennya yang nonton. Oh, nggak punya teman. Maaf. Nah, maaf. Dincil celinggukan. Iya, cerita yang di Balaraja tuh gue hampir lupa sebenarnya kita tag itu. Pas Dencil ngirim, terus nih bang video berikutnya. Oh iya anjir ada cerita ini ya gitu. Tapi udah ke-publish. Udah ke-publish di sebelum ini persis. Enggak kenapa senangnya? Ceritanya seru. Yang dia dibohongin Pak D-nya itu loh, Pak Le-nya. Iya. Seneng lihat feedbacknya juga teman-teman Kliwon pada komen. Pak Le berdebah. Lagi diajak nukang pabriknya belum udah jadi. Gitu. Kejadian di real life. Yang mana siapa? Ini kan gue foto rumah kan lagi direnov ya. Kok kecil banget nih kulinya gue nih. Oh iya. Sekarang udah gak ngikut le pulang kampung le. Hari pertama tuh. Enggak, dia 5 hari lah. Seminggu lah. Seminggu tadi Om Anto bilang pulang tuh si Tuyul. Hah? Udah gak kerja lagi? Enggak. Kemana libur? Enggak, udah pulang kampung. Bener kan? Kejadian tuh di dunia nyata. Ini kecil banget. Jadi yang ngerjain renovasi rumahnya Bimo tuh salah satu tuh ada yang masih ya SMA kali ya, SMA baru kali ya. Bisa umur jadi baru mungkin. masuk SMA mungkin. Kalau nggak SMA mungkin bisa jadi SMP. Enggak sih. Masih ada nggak sih fotonya? Pokoknya kecil dah. Kalau iya terus gue reply kan komennya. Gue reply kan fotonya yang Bimo kirim. Mana sih? Anak sekecil itu berkelahi dengan bangku. No. Tuh ya sampai doyong-doyong angkat meja. Kejadian ternyata ini bukan cuman cerita. 5 hari resign. Goblok ya. Oke, kita ingetin lagi teman Kliwon kalau kita bentar lagi ngerilis merchandise. Silakan stay tune, langsung pantengin di Instagramnya PMK. Betul. Jangan sampai kelewatan. Kita tidak kolaborasi, ini adalah original merchandise dari podcast Malam Kliwon yang mana nanti kita akan ngeluarinnya berseri. Jadi collectible items. Ya, silakan ngumpulin kayak Tajos. Kalau di Spotify udah kita bilangin tuh. Nanti lucu lah, menarik gitu. Kayak kita baca chat teman kita. Oke, langsung aja Le. Iya. Cerita dari teman Kliwon. Tar dulu dong. Udah ada. Enggak, timingnya salah lo. Kenapa? Timingnya salah, coba. Apa? Lo bilang cerita dari teman Kliwon. Enggak gitu, intonasinya. Cerita dari teman Kliwon gitu. Oke. Cerita dari teman Kliwon. Halo abang-abang kan gitu. Kalau tadi kan gue masih nyari. Betul. Gak boleh ada jeda gitu. Salah ya. Dead air. Namanya juga amatir ya, maaf ya. Kan kalau udah profesional bisa bikin banyak video. Betul, ngedirect beberapa project sampai harus turun gunung. Apa sih? Belum. Udah. Nonton orangnya. Agak, udah ayo. Biarin aja. File jangan hilang, Sil. Anjing lu, Cil. Panas nih kupingnya orang. Asli nih. bro. Pasti. Cowok tukang gosip. Tapi gue gak setuju gosip itu di gender-genderin.
Udah. Halo abang-abang ganteng, Bang Bimo dan Bang Danu. Saya Halo. mau share menanggapi episode 78. Katanya mau cerita horor dari Seminari. Katanya masih kurang. Jadi kubagikan sedikit jika berkenan. Seminari ini ya. Seminari, mungkin teman-teman yang beragama Kristiani khususnya Katolik tahu ya kalau seminari ini adalah sebuah tempat sekolahnya sebenarnya. Sekolahnya calon-calon pastor gitu di agama Katolik gitu. Seminari itu identik dengan bangunan yang khas zaman kolonial atau Belanda, dan juga yang tempatnya tuh jauh dari keramaian hiruk-pikuk gitu. Karena memang sejarahnya Indonesia kan pas Belanda masuk lalu menyebarkan agama Katolik dan lain-lain gitulah ya. Jadi ya gitulah, sama seperti sekolah-sekolah swasta Katolik yang ada di Jakarta atau di kota-kota besar gitu kan biasanya masih identik dengan arsitektur Belanda. Itu sedikit background aja. Oke. Saya dulu bersekolah di seminari menengah di Makassar. Oke, ini di Makassar nih. Biasanya kalau di Jawa ada Mertoyudan dan lain-lain. Mohon nama saya disamarkan aja dulu. Karena pengalaman horor di sana bukan saya yang alami langsung, tapi berhubungan juga dengan saya. Ya, di lingkungan sekecil itu pasti mau gak mau relate juga ke saya. Di seminari, tiap akhir bulan selalu diadakan malam renungan di kapel tua. Kapel itu adalah kalau di teman-teman muslim mungkin musola lah. Jadi gereja kecil gitu. Tempat ibadah tempat gitulah. Ibadah yang ukurannya nggak segede gereja. Ya kayak gitu. Jadi kita berlutut dan merenungi suatu topik. Waktu itu saya baru banget masuk, masih kelas 0. Nah, kelas 0 ini adalah tahun pertama. Jadi kita masuk bukan kelas 1, tapi kelas 0. Diangkatlah topik tentang orang tua kita, yang seperti, coba bayangkan ketika kamu pulang ada bendera putih atau bendera kuning. Kayak gitu-gitu. Ya, merefleksikan lah. Biasanya kalau di agama Katolik atau Kristen ada retret. Kalau di lo apa? Ada muhasabah ya, gitu-gitu kayak gitu. Ya klasik banget lah. Di kapel biasanya yang duduk barisan paling belakang itu siswa tahun keempat. Lalu beberapa deretan di depannya siswa tahun ketiga, lalu tahun kedua, dan paling depan biasanya tahun 0 sampai tahun 1. Waktu itu saya merasa bosan banget. Karena itu topik renungan menurut saya udah basi lah. Topik dari SD masih juga dipakai. Ya tapi walaupun bosan, nuansa yang tercipta sunyi banget. Enaklah untuk tutup mata sejenak. Saking sunyinya ada yang pergi izin ke toilet. Suara langkahnya terdengar, padahal lantainya itu semen, bukan kayu. Di tengah-tengah renungan ketika ada jeda untuk kita merenung, tiba-tiba ada suara langkah kaki di tengah lorong kapel yang suaranya sendalnya tuh terdengar jelas, bertabrakan dengan telapak kakinya. Plak, plak, plak gitu. Berisik banget lah suaranya. Suaranya berjalan dari pintu kapel, di mana itu dari belakang menuju ke altar. Jadi jalannya di tengah kapel. Siswa-siswa tahu itu yang jalan tuh bukan pastor. Karena pastor di seminari itu kalau jalan, suara langkahnya biasanya gak kedengeran. Biasanya tuh yang langkahnya berisik itu anak-anak baru. Jadi para senior-senior itu kesel kali ya. Mungkin karena langkahnya bikin suasana jadi gak khusyuk dan gak tahu situasi. Siswa-siswa rame-rame tuh membunyikan bibirnya, hampir kompak lah, atau bahkan kompak. Nyuruh yang jalan itu pelanin langkahnya. Tapi anehnya senior-senior tingkat akhir atau tahun keempat itu seperti tidak membunyikan bahkan ada yang nyeletuk, udah biarin aja lah gitu. Sebagai anak tahun pertama, saya sempat kepikiran, wah itu anak baru diapain tuh nanti sama senior ya. Disuruh pelanin langkahnya malah makin songong. Jalannya tuh dari belakang malah makin maju.
Ketika langkah itu sudah sampai ke pertengahan kapel, beberapa anak itu agak panik sembari berbisik, orangnya mana? Orangnya mana? Kami pun anak-anak baru serentak nengok dan perhatiin langkah tersebut. Suara langkahnya ada, tapi gak ada orangnya. Suara langkah itu pun sampai depan altar, di mana ada lilin yang menyala sebagai satu-satunya sumber cahaya. Dan seketika suara langkahnya hilang. Kami pun agak panik dan bingung. Harusnya kalau ada orang di depan altar itu harusnya membentuk siluet orang kan, dari si lilin. Cahaya lilin itu. Iya. Saya sih berpikirnya mungkin itu akal-akalan senior tingkat akhir. Mungkin, mumpung ada anak baru kan. Tapi untuk anak-anak yang duduk paling dekat dengan lorong kapel, pengalaman itu benar-benar membuat mereka gelisah. Karena mereka melihat langsung lantai itu dan benar tidak ada yang jalan, namun tetap terdengar. Itu kejadian yang pertama. Kejadian lainnya, setelah setahun, bahkan setahun lebih saya di sana, saya dan teman-teman angkatan saya sudah terbiasa dengan cerita horor yang beredar di sana. Ada kunti yang nongkrong di saung kalau malam dan suka terbang ke dormitori lantai 3 lah. Ada pastor Belanda yang suka jalan di lapangan basket lah. Ada yang banting-banting meja di gedung serbaguna pas jam 2 malam. Nah, saya dan teman saya, sebut saja FR lah ya, kita tuh gak percaya sebenarnya dengan yang begini-beginian. Semuanya tuh ada penjelasannya. Palingan salah lihat. Itu yang ada di pikiran saya. Nah, teman saya ini si FR itu salah satu anggota OSIS. Dan kalau ada hal-hal berkaitan dengan kelalaian dan ketidakdisiplinan mahasiswa, dia akan umumin setelah saat kita di ruang makan. Sudah beberapa kali dia umumkan kalau salah satu bilik di area kamar mandi yang di dekat kapel itu selalu ada yang nyalain keran tapi lupa dimatiin. Katanya kejadian itu selalu terjadi di jam-jam kita semua harusnya sudah berada di bangsal tidur. Menurut dia pribadi, gak apa-apa lah kalau mau nyuci tengah malam, asal keran itu dimatiin lagi dan gak ketahuan sama pastor. Ya walaupun mencuci tengah malam itu sebenarnya melanggar aturan, gak disiplin. Suatu hari tengah malam si FR ini cuci baju di area kamar mandi dekat kapel, tapi gak nyalain keran biar gak ketahuan sama pastor. Sedang asik nyuci, tiba-tiba keran air dari bilik di tengah itu tiba-tiba nyala. Sontak dia tegur, "Woi, jangan nyalain keran, ketahuan pastor kita nanti." Teguran itu gak dijawab, dan kerannya tetap nyala bahkan sampai tumpah-tumpah. CFR negur lagi, "Woi, jangan buang-buang air juga lah, makin dimarahin pastor nanti." Karena kesal, dia membatalkan mencuci lalu ngecek bilik tersebut. Alhasil dia nemuin orang di kamar mandi itu. Cuman karena gelap, dia gak ngelihat bener-bener seperti apa. Kata si FR itu orangnya kurus, cukur rambutnya tuh plontos, dan kulitnya gelap. Mirip salah satu teman kami yang berasal dari Indonesia Timur. Biar gak salah saya sebut begitu aja ya gitu. Dan orang tersebut ternyata di dalam bak penampungan air untuk mandi. Dengan kesal si FR negur lah dari depan pintu bilik kamar mandi itu, "Matiin kerannya lah, masalah kita nanti, udah jam berapa nih?" Lalu disambung, "Ngapain juga sih di dalam bak mandi? Jangan kurang ajar lah. Udah buang-buang air, lu gak pikirin teman-teman yang besok pagi bak mandinya tuh gimana gitu." Ya soalnya kan itu tempat mandi. Iya, di dalamnya kan. Sosok itu langsung nyelam ke bak mandi. Si FR refleks nyalain lampu kamar mandi, dan sosok itu udah hilang. Dan hanya meninggalkan bulu-bulu yang ngambang di bak mandi. Lututnya lemes waktu itu, udah hampir gak bisa berdiri. Dan kejadian tersebut diceritakan ke saya di kapel setelah aku paksa buat cerita. Karena sewaktu kita naik ke kapel, kami melewati lukisan besar Santo Pelindung seminari kami lah, dengan gambar memeluk mungkin budak Afrika.
Tapi memang ada nih santo yang kayak gini nih, Iya. jadi melindungi kan gitu. Wah ini nih yang saya lihat semalam di kamar mandi nih. Teriaknya di tangga kapel menunjuk lukisan tersebut. Bro, pokoknya kalau gue inspeksi ke kamar mandi, lu harus nemenin gue deh gitu. Mungkin itu aja dulu ya yang saya bagikan bang. Masih banyak lagi sih, cuman mungkin kapan-kapan kalau boleh main ke Basecamp Podcast Malam Kliwon, saya bagikan di sana lah. Mohon maaf jika berantakan dan mohon maaf pula jika kurang seram ceritanya. Next dibagikan yang lebih seramnya lagi. Shalom, best regards, R. Thank you untuk Mas R. Dulu. Kalau di seminari, kalau udah lulus, pastor ini. Oh iya pastor. Maaf banget nih, maaf. Pastor R, Mas manggil Pastor R. Kalau udah langsam, ya kan. Kalau belum manggilnya brother. Frater juga sebenarnya udah. Manggilnya apa dong gue nih? Ya kalau itu tergantung. Ini udah lulus apa belum? Bro aja lah. Brother, boy. Boleh gak sih brother gitu? Emang kenapa? Kan saudara. Brother kan dari saudara. Thank you nih brother R dari Seminari Makassar ya. Sam juga nggak apa-apa. Oh Sam. Oh orang Malang ternyata. Iya. Makasih ya Sam. Apa sih santonya? Kita bisa cek lukisannya seperti apa. Santo pelindung ya. Gini aja. Pertama kita cari seminari di Makassar. Oke, nih. Oh. Salah. Gini ya. Gitu. Tuh, coba ada kok. Oh ini. Oh itu lukisannya ya. Ya kan? Tuh. Ya. Tapi kalau kata gue sih si Mas yang di kamar mandi itu salah lihat sih, Le. Maksudnya bukan berarti yang dia lihat yang di lukisan gitu. Ya bukan. Bisa aja kan mirip gitu. Iya. Oh iya, dia became the patron saint of slaves. Dia kayak santo pelindung para budak. Pembebas. The Republic of Colombia and Ministry to African Americans. Oh, Kolombia ya. Ya, itulah. Ada berapa sih Le santo Le? Banyak. Oh, banyak lah. Gitu. Kalau gue rasa itu orang yang ketahuan berbuat senonoh sama bukan pasangannya. Berbuat tidak senonoh. Jadi dia nyilem ke bak. Terus mau kemana boy? Gitu. Tapi kok ngilang dia? Hah? Ngilang. Ya kan ada benar juga. Iya bulu-bulunya doang tinggal gitu. Wah kalau bulu atau kan dia dikutuk kali jadi bulu. Enggak, gue bayanginnya kalau cuman bulu-bulunya ninggal kayak beli ayam kampung di pasar. Kan giling tuh buat ngelepasin bulu kan. Ya Allah. Pernah gak ke pasar? Ada drumnya tuh. Ya drum, bentuknya drum kan? Tuh biasanya masukin ke air panas, celup, nggak dicabutin, dimasukin drum, deng, udah diangkat lagi itu, udah habis bulunya. Nanti dikasih ini opsi sama yang jual, apa? Rakap nggak nih, gitu. Kan biasa ada yang dibakar Le. Biar dilas. Bukan dong. Iya kan bubut. Iya biar bulunya ini kebakar semua. Gitu. Tapi gua kagak. Biasanya langsung minta potong 8. Gitu. Iya kan? Biar minta potongan. Potong 4. Ya gila, potong 4 mau buat apaan? Tumpengan. Siapa tahu mau bikin ini. Kalau ayam yang buat kelungkung, ayam kelungkung. Ya itu buat ayam itu. Ayam apa? Yang ingkung. Santai. Iya, ingkung. Itu Cil. Ya udah, itu ya. Cerita dari enggak tahu nih, manggilnya brother apa pastor ya. Ya, dari Mas R. Mas R lah. Ya, dari sini kita memang inilah ya. Maksudnya banyak cerita lah dari tempat-tempat sekolah-sekolah yang bersifat kerohanian sampai tempat ibadah pun kayaknya udah lengkap deh. Di pura udah ada masjid, gereja, kapel sama vihara tuh kayaknya 1-2 kali deh kita di Spotify tuh kuil pernah bicara kuil ya.
Vihara sih ya. Iya kan tempat di Thailand itu ya. Ya. Oke, komplit nih berarti nih. Komplit. Tinggal kepercayaan daerah kali ya. Tapi ya kita nggak bicarain agama lah ya di sini karena agamaku, agamamu, agamaku, agamamu. Terus. Tang. Biarlah surga atau neraka urusan kita masing-masing. Yes. Gue sukanya Britpop. Oke, dadah. See you di video berikutnya. Udah. See you begini dong. See you. Pemain Everton yang see you. Iya, bangsat.